Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sungguh segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan kehidupan, kenikmatan kesehatan, keselamatan, kesempatan, bahkan kenikmatan kemerdekaan. Mari sama-sama kita bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas, istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah ya. Sudah semakin merdeka ya insyaallah ya. Jiwa raga kita ya bebas dari berbagai macam perbudakan yang ada di dunia ini. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian ba'da subuh ini terkait dengan bulan Agustus ya, yaitu merdeka atas berkat rahmat Allah agar jiwa semakin fitrah. Saya akan bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi memang merdekanya kita ini sudah disadari oleh para pendiri bangsa ini, yaitu terjadinya atas berkat rahmat Allah. Bukan karena bantuan dari luar negeri, bukan karena bantuan dari Jepang atau dari bangsa manapun, tapi ini memang kemerdekaan ini terjadi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan di dalamnya belum keluar. Belum keluar ya, sebentar. Sekarang juga belum. Nah, udah belum? Mati lagi? Sudah? Oke, Alhamdulillah ya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini terjadi atas berkat rahmat Allah dan juga ada pernyataan oleh keinginan luhur. Ya. Keinginan luhur itu berarti kan kalau hawa nafsu itu kan sebetulnya sifatnya netral, hawa nafsu. Nah, hawa itu keinginan, nafsu itu diri kan. Ya. Hawa nafsu itu sebetulnya keinginan diri, di mana nafsu itu sendiri ada 3 macam.
ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah bisu, kan itu. Ada jiwa atau diri yang tenang, diri yang menyesal, diri yang menyuruh kepada perbuatan buruk. Berarti kalau didorong oleh keinginan luhur, didorong oleh keinginan hawa nafsu yang tenang, ya, jiwa yang tenang. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sehingga bebas dan merdeka di sini atas nama Allah yang rahmat, yang Rahmanur Rahim. Bukan merdeka sekedar atas nama hawa nafsu. Jadi rahmat Allah ada, hawa nafsunya juga yang berkeinginan luhur. Berarti yang jiwanya, nafsunya yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, di sini kita menyadari bahwa kemerdekaan itu berefek kepada ketenangan jiwa sebetulnya. Berefek kepada ketenangan jiwa dan kemelekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada rahmatnya, yang mana rahmatnya itu ada Rahman, ada Rahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum dilanjutkan, kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari merdeka itu apa? Merdeka itu punya makna bebas. Bebas dalam kurung dari penghambaan, dari perbudakan, dari penjajahan. Dan memang salah satu hadirnya Islam ini adalah tujuannya membebaskan perbudakan. Merdeka juga punya makna tidak terikat atau tidak melekat, tidak tergantung pada orang dan pihak tertentu. Nah, itu merdeka. Tetapi ya, ketika merdekanya ini tidak dilekatkan kepada Allah, maka merdekanya menjadi merdeka yang bablas istilahnya, ya. Merdeka yang menghancurkan, ya. Dalam surat 23 ya, ayat 71, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ya, andai saja, ya, kebenaran itu berdasarkan hawa nafsu, keinginan mereka, maka hancurlah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kebebasan itu hakikatnya sebetulnya menghancurkan, merusak kebebasan itu, kalau tidak dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bebas yang betul adalah bebas yang terbatas, ya. Bebas yang terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bebas berdasarkan hawa nafsu semata, yang mana itu akan menghancurkan. Kemudian arti dari rahmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belas kasih, karunia, berkah, cinta juga bisa, yaitu bagian dari rahmat, ya. Sehingga, ya, kalau diartikan kemerdekaan adalah rahmat Allah, maka merdeka yang dirahmati Allah itu terjadi ketika kita hanya melekat dan menghamba dengan penuh cinta kepada Allah, lalu berbelas kasih kepada makhluk-makhluknya atas nama Allah. Nah, ini secara maknanya, ya. Nah, sehingga merdeka itu hanya paling melekat kepada Allah, kepada agama Allah, kepada dinullah. Itu mengapa kemerdekaan itu fitrah, karena fitrah seorang hamba adalah paling melekat kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada din yang lurus setia. Jadi kita disuruh melekat kepada din yang lurus setia. Inilah fitrah kita. Fitrah Allah ini, ya. Fitrah Allah ini, manusia ini diciptakan berdasarkan dari fitrah dari Allah. Dan tidak ada perubahan pada penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sesuai dengan fitrah. Jadi kita ini, manusia ini diciptakan oleh Allah pasti sesuai dengan fitrah.
Dan fitrah kita menghadapkan wajah kita hanya kepada agama Allah, melekat hanya kepada Allah. Itu bagian dari fitrah. Maka yang demikian itu adalah agama yang tegak lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi hadapkanlah wajahmu dengan lurus setia hanya melekat kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus tegak, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Khair. Ini kita definisi dulu ya. Nah, sekarang kita coba pahami lebih lanjut berdasarkan surat An-Nisa ayat 1, yang mana surat ini seringkali dibawakan oleh para ustadz ketika memberikan tausiah pernikahan. Nah, sekarang tausiahnya kemerdekaan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari nafsin wahidah. Apa Bapak artinya? Nafsin wahidah, jiwa yang satu. Siapa itu jiwa yang satu? Jiwa yang satu siapa? Yang diciptakan oleh Allah? Nabi Adam. Nabi Adam. Ya. Nah, ketika Nabi Adam masih sendirian, masih nafs wahidah, ya, ini pasti nafsnya mutmainnah. Ya. Belum ada penyesalan, belum ada keinginan berbuat buruk. Karena nafs itu cuma 3 ya di Quran tuh, maka pasti nafsnya wahidah, jiwanya pasti tenang. Karena jiwanya tenang, karena saat itu Nabi Adam pasti sedang sangat melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melekatnya hanya kepada Allah, tenang, lalu Allah kasih surga yang begitu indah. Maka di situ Nabi Adam tenang dan senang secara proporsional. Nikmat hidupnya, dipenuhi kenikmatan. Lalu di kalimat berikutnya, wa khalaqa minha zaujaha. Lalu diciptakan darinya, dari jiwa yang satu ini berarti dari Adam, yang mana dalam hadis disebutkan dari tulang rusuk ya, dari tulang rusuk pas bagian paling atasnya ya. Zaujaha, istrinya, pasangannya. Siapa, Pak? Hawa. Hawa, hak kecil ya, Hawa ya. Bukan Hawa. Hawa keinginan kalau besar. Hawa ya. Nah, ketika Nabi Adam melihat Hawa istrinya, izinkan saya bertanya, perasaannya sedih apa senang? Senang. Bertambah kesenangannya saat itu Nabi Adam. Kenapa? Melihat Siti Hawa yang begitu cantik ya, begitu menawan, senang Siti Hawa. Tapi ada hal yang saat itu kemungkinan besar tidak disadari oleh Nabi Adam. Apa itu? Ketika kesenangan bertambah, ketenangan berkurang. Ketika semakin melekat sama makhluk, semakin kurang melekat kepada yang menciptakan. Ketika senang bertambah, kemerdekaan berkurang. Bapak-bapak di sini lebih merdeka setelah menikah atau waktu jomblo, Pak? Itu kan jomblo sama kan ya. Gak ada keterikatan ya. Kemerdekaan berkurang. Memang senangnya bertambah, tapi kemerdekaannya berkurang. Maka bedanya orang yang merdeka dengan yang belum merdeka, orang yang merdeka itu membutuhkan mencari, menikmati ketenangan. Sedangkan orang yang masih belum merdeka atau kurang merdeka, yang dicari adalah kesenangan. Ya. Lebih nikmat kulineran atau sholat subuh berjamaah, Pak? Sholat subuh berjamaah ya. Berarti Bapak sudah cari ketenangan tuh. Udah merdeka tuh sebetulnya. Ya. Oke, ya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
dan diperkembangbiakan daripada keduanya Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Ketika kita sudah punya pasangan, senang bertambah, mereka berkurang, tanggung jawabnya nambah soalnya. Terus bapak sama istri menikah, punya anak, senang. Tapi kemerdekaan berkurang ya, betul? Yang tadinya malam tidur bisa leluasa, dengar anak nangis, bangun. Kemerdekaan berkurang, Pak. Ya. Kenapa kemerdekaan berkurang? Karena kemelekatan kita menjadi bertambah. Terus gimana obatnya? Maka Allah kasih obatnya supaya kita tetap merdeka. Nah begitu. Apa obatnya dari Allah? Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Takwa berasal dari bahasa Arab waqa, yang punya makna menjaga diri, melindungi diri, menghindar, menjauhi diri. Ya. Jadi kalau kata Umar bin Khattab yang waktu itu diskusi sama salah seorang sahabat ya, yang tanya jawab apa itu takwa, maka ternyata takwa itu menurut Umar bin Khattab yaitu ketika seseorang berjalan di antara paku-paku, duri-duri, dan dia berusaha menghindarinya. Nah begitu. Takwa, menghindari, menjauhi, melindungi, menjaga. Maka tugas kita adalah bertakwa kepada Allah. Kita lindungi diri kita dari kemelekatan yang berlebihan kepada makhluk. Jadi ketika bapak-bapak misalnya ngumpul nih, ngobrol habis sholat subuh, nanti ada sarapan bareng biasanya ya. Ada sarapan bareng, terus ngobrol, ya, terus ngomongin orang gibah, ya, gampangnya ngomongin pimpinan lah, ya. Yang paling asik ngomongin politik berarti kan ngomongin orang kan, ya. Nah terus bapak berusaha menghindar, udahlah kita yang lain aja kita obrolin, ya. Nah itu berarti bagian dari takwa, melindungi diri dari perbuatan gibah misalkan itu, ya. Itu bagian dari takwa. Kenapa bapak begitu? Ya, wattaqullaha allazi, dan bertakwalah kepada Allah yang ya tasa'aluna bihi, yang kalian saling meminta, saling membantu, saling berkomunikasi ya, bihi, atas nama Allah. Jadi melakukannya atas nama Allah. Ya Allah nggak suka saya gibah, saya nggak gibah. Nah, itu berarti takwa tuh. Ya. Dan ketika kita menolong, meminta sesuatu kepada orang lain pun atas nama Allah, bukan atas nama manusia dulu, Allah dulu. Ada yang ketok-ketok pintu. Pak Haji, sedekahnya dong Pak Haji. Ya. Terus bapak bilang sama istri, kasih mah 5.000 karunya. Nah, mah kasih 5.000 karunya. Nah, ketika bapak ngasih 5.000 itu atas nama Allah atau atas nama karunya? Nah, kita lihat itu ya. Kadang-kadang kita hanya ngasih atas nama kasihan aja karunya, atau nolak pun atas nama kecewa. Ngorak keneh ya, masih muda, masih malah minta-minta. Ya. Nah, di sini ya kita perlu melatih melakukan sesuatu, meminta sesuatu, ngasih sesuatu, tasa'aluna itu saling meminta ya. Bihi, atas nama Allah, atas nama kasih sayang Allah. Kalau kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Wal arham, dan bersilaturahimlah, dan berkasih sayanglah, dan saling mencintailah atas nama Allah. Karena hari ini tidak sedikit orang cinta itu terjadi bukan atas nama Allah, tapi atas nama kenyamanan. Ini beberapa kali kayaknya saya sampaikan di sini. Atas nama kenyamanan. Maka saya baca data BPS itu sekitar tahun 2024. Dari sekitar 1.400 pasangan yang menikah di tahun 2024, itu 30%-nya cerai di tahun itu juga. Jadi cerainya itu di tahun itu juga gitu loh.
30%-nya, itu kan angka yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Zaman sekarang ini orang bagaimana? Ada yang nggak cerai ya. Bahkan saya tuh dapat beberapa informasi itu pasangan suami istri itu ya, maaf ya, mereka diam-diaman, serumah tapi diam-diaman. Maka ada istilah serumah tapi tak sejiwa. Serumah tapi nggak sejiwa. Diam-diaman. Paling dalam setahun itu maaf ya, berhubungan badan paling sekali hanya 2 atau 2 kali saja. Nggak saling nyapa dan itu ya diam-diaman dah. Entah gimana mereka melepaskan, merilis hasrat seksual yang Allah berikan. Padahal mereka serumah. Diam-diaman ya. Kalau orang zaman dulu suami istri diam-diaman, tapi kan anak terus keluar Pak ya. Terus melahirkan. Zaman dulu diam-diaman juga sih. Ada juga yang diam-diaman, tapi mah kalau masalah itu aman gitu ya. Sekarang mah sampai ke masalah itu nggak aman ya. Nah kalau kita lihat kenapa banyak orang menikah lalu cepat cerai ya. Beberapa anak-anak muda di gen milenial, gen Z sekarang itu kalau ditanya kok kamu pengen sama dia sih, jawabannya kan sederhana, aku nyaman sama dia. Coba tanya deh, jadi atas nama kenyamanan. Misalnya belum beberapa lama putus atau cerai, loh sekarang kok udah putus cerai, aku udah gak nyaman lagi, aku sekarang nyamannya sama yang itu. Nah begitu kan ya. Ya. Kenapa? Bihinya gak dipakai atas nama Allah. Saling meminta dan saling menyayanginya bukan atas nama Allah, tapi sekedar atas nama kenyamanan dan keamanan. Oke. Nah kalau kita sudah melakukan atas nama Allah, inilah jiwa yang merdeka. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian maha menjaga, maha mengawasi. Maka ketika kita sudah melakukan suatu atas nama Allah, nolong orang lain atas nama Allah, mencintai istri atas nama Allah, saya yakin bapak-bapak yang sampai sekarang masih bertahan ya, enggak cerai sama istrinya ya, itu pasti atas nama Allah. Kalau atas nama kenyamanan, mungkin ada yang lebih nyaman di luar sana mungkin wallahu a'lam ya. Tapi atas nama Allah, maka kita bisa bertahan dan bertuhan, ibaratnya kan begitu. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu atas nama Allah, maka kita akan menemukan Allah akan sangat raqibah, menjaga kita, mengawasi kita, menjaga keluarga kita. Ya. Lakukan atas nama Allah ya. Buang duri di jalan, lakukan atas nama Allah, bukan atas nama kasihan saja, karunia saja ya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bapak sama istri pengen datang ke rumah anak menantu. Tahu menantu saya ini sukanya rendang. Bawain oleh-oleh rendang. Biar menantu senang, kan gitu. Pas sampai ke rumah menantu, ke rumah anak, ternyata menantu bapak sedang sakit gigi. Terus bilang, bapak mah bawa rendang teh, pas saya sakit gigi, pas saya nggak sakit gigi nggak dibawa rendangnya, gimana sih bapak? Nah, ada rasa kecewa, nggak marah sih tapi kecewa, pengen nyenengin menantu, tapi menantunya nggak seneng karena sedang sakit gigi. Ya. Nah kenapa kecewa? Karena tadi bisa jadi niatnya melakukannya bukan atas nama Allah yang nomor 1, tapi atas nama ingin nyenengin menantu. Nah, gitu. Nah hal-hal seperti itu penting kita sadari. Kalau kita melakukan sesuatunya sudah atas nama Allah, Allah pasti menjaga kita, mengawas kita. Alaikum raqiba. Atas kalian Allah itu maha menjaga, maha mengawasi. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, jiwa yang satu, jiwa yang merdeka, yang tidak melekat pada siapapun, jiwa yang tenang, kecuali melekat hanya kepada Allah. Dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan saling berkasih sayang. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya. Jadi berasal dari Rabb yang Maha Esa, lalu diciptakan jiwa yang satu, ini yang paling merdeka, lalu diciptakan pasangannya, mulai teruji ini kemerdekaannya, lalu menjadi banyak laki-laki dan perempuan, semakin teruji kemerdekaannya. Apalagi di Indonesia sangat teruji kemerdekaannya, karena di Indonesia ini bukan hanya satu suku, tapi sampai lebih dari 300 suku bangsa, suku. Ya. Kalau Bapak sukunya ayah sabaraha Pak, sukuna? Dua, beda itu mah ya, suku. Makin banyak suku, makin tidak mudah merdekanya. Tapi kenapa suku yang begitu banyak di Indonesia kita bisa bersatu? Atas berkat rahmat Allah. Tanpa berkat rahmat Allah, sudah. Kalau keinginannya pendek, nggak luhur gitu. Tidak ada keinginan luhur, sudah dari dulu Indonesia sudah merdeka per pulau bisa jadi, atau merdeka per provinsi kan begitu. Maka biar tetap merdeka, yuk saling meminta, saling berkasih sayang, lakukan atas nama Allah. Allah yang gimana? Allah khususnya yang punya Asmaul Husna, Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena rahmat. Maka diperjelas, dipertegas, diperkuat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal, mengenal. Ya. Mungkin di antara kita berpikir, berarti kalau kita ingin merdeka, sebaiknya kita nggak banyak kemelekatan. Sampai situ, betul. Tapi kalau dilanjutkan, supaya saya nggak banyak kemelekatan dengan manusia, maka sebaiknya saya jangan banyak kenalan. Nah, agar tidak sampai orang berkesimpulan begitu, Allah pertegas di sini. Justru aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Justru kita harus banyak kenalannya. Nah, challenge-nya dari Allah, tantangannya dari Allah, gimana caranya banyak kenalan tapi nggak melekat, kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka Allah sebutkan orang yang bisa seperti itu, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah yang paling bertakwa. Yang mana? Yang mereka saling meminta, saling berkasih sayang atas nama Allah. Kan surat sebelumnya An-Nisa 1, wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Aku mah pengen merdeka, nggak mau banyak kenalan, aku pergi ke gunung, hidup sendirian, pengen jadi nafsin wahidah, gitu ya. Jiwa yang satu di gunung aja, nggak ada siapapun. Ya mungkin ya dia bisa melakukan hal itu, ya bisa melakukan hal itu, tetapi ternyata kalau dia orang beriman, dia punya PR untuk banyak kenalan. Ya. Maka kalau dibuat gambarannya berarti orang yang semakin banyak kenalannya tapi nggak banyak kemelekatan kecuali hanya pada Allah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan itu nggak mudah kan? Nggak mudah ya. Bagaimana kita banyak kemelekatannya tapi kita mentalnya tetap nafsin wahidah, bersendirian mentalnya. Karena kita tahu nanti tanggung jawab itu masing-masing. Bapak, Ibu rahimakumullah, waktu kita SMA kita sering belajar bersama sama teman-teman. Ya, kita belajar bareng yuk. Ya, kita belajar kelompok yuk.
Tapi izinkan saya bertanya, ketika ujian apakah bareng-bareng apa sendirian? Sendirian. Ya, sendirian, ya. Mental sendirian, mental nafsin wahidah ini harus kita jaga. Karena hakikatnya kita ini nanti akan sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha mengenal, ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, saling berkomunikasi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa? Orang yang takwa itu adalah orang yang kenal, yang banyak kenalannya, sering saling memintanya, saling tolong menolongnya atas nama Allah. Maka di sini Allah Maha mengetahui, Maha mengenal, Maha teliti. Khabir ini bisa Maha mengenal, Maha teliti. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi Allah ya menciptakan nafsin wahidah. Inilah kemerdekaan jiwa yang hakiki, yang sejati, ya. Lalu ada kita sekarang sudah banyak, ya. Ya, ada manusia lah, ini gambarannya. Nah, kita terikat langsung oleh Allah. Ya. Ini jadi garisnya lebih besar, ya, dibandingkan nafsin wahidah, ikatannya garisnya lebih kecil. Allah juga mengikat langsung semua manusia. Maka kita dan manusia lainnya ini keterikatannya terputus-putus, ya. Kemelekatan secukupnya. Bismillah. Oke, ya. Contoh, ya, jemaah sekalian, misalkan di telunjuk saya ini, ya, saya kasih 3 butir nasi, saya tempelkan begini. Saya gini-gini, lengket kan? Ya, lengket. Tapi dilepas mudah. Lengket tapi dilepas mudah karena cuma nasi. Bayangkan kalau saya kasih lem power glue, campur lem uhu, ya, Aika Ibon, lem Korea, ya, tempel gini, tek. Ya. Nah inilah ketika sudah nempel begini, melekat sekali, maka telunjuk dan jempol saya sudah tidak merdeka. Mau dipakai jadi susah, karena sangat melekat. Sangat melekat, ya. Bahkan ya dalam pendekatan teman-teman yang belajar NLP, hipnosis itu, kita bisa mengetahui bahwa telunjuk dan jempol ini bisa melekat hanya karena kita sadari, kita izinkan, walaupun nggak ada lem. Mau dicoba Pak ya? Boleh Pak, tangannya begini semuanya Pak. Ya, kita ini tentang kemelekatan, tangannya begini, ya. Oke. Sekarang Bapak izinkan visualisasikan bahwa di antara telunjuk dan jempol Bapak itu ada lem yang sangat kuat. Bayangkan saja, ya. Karena hakikatnya semua adalah energi. Bayangkan saja, ya. Melekat, lemnya boleh lem power glue, ya. Ada lem uhu juga di sana, ya. Lem-lem lainnya sangat melekat sehingga sangat melekat. Dan Bapak izinkan ada rasa yang melekat di telunjuk dan jempol Bapak. Melekat, sangat melekat, sehingga Bapak merasa tidak merdeka, merasa tidak bebas menggunakan telunjuk dan jempol Bapak. Melekatnya semakin kuat, ya, Bapak izinkan melekat itu terjadi, sangat melekat, sangat kuat melekat, bahkan Bapak berusaha mau mencoba pelan-pelan melepaskannya, ternyata udah sangat nyaman dengan melekat ini. Oke. Sekarang dengan rasa nyaman, Bapak merasa nyaman melekat begini, silakan coba dilepaskan. Tapi Bapak nyaman dengan rasa melekatnya. Coba dibuka, ya. Sudah nyaman melekat. Gimana rasanya Pak pas dilepas? Bisa Pak? Coba dilepas Pak kalau bisa. Gimana rasanya pas sudah dilepas Pak? Nah, ketika ada yang merasa tidak bisa dilepas,
sederhana caranya, tinggal diizinkan, ya Allah saya izinkan dia lepas dengan kekuatanmu, karena yang menggerakkan segala sesuatu adalah Engkau ya Allah. Pelan-pelan aja dia akan lepas. Ada nggak perasaan ketika dia lepas ini, ada perasaan seperti nggak nyaman gitu lepasnya? Terasa nggak Pak? Karena sudah nyaman begini. Inilah kehidupan. Ini hal kayak gini saja terus kita visualisasi, kita bayangkan. Ini hanya permainan kata-kata. Kalau dalam hipnosis itu sugesti. Ini bisa membuat kita jempol ini nempel sama telunjuk dengan nyaman. Nah, di sini kita belajar, maka kita harus hati-hati dengan kemelekatan. Disinilah ada penderitaan. Ketika nempelnya sangat kuat, lalu kita merasa nyaman campur menderita dengan rasa melekat tersebut, sehingga ketika kita mau lepas ada rasa bersalah, kita nempel juga ada rasa bersalah, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak merdeka. Ya. Oke. Nah, dari sini kita kembali ke layar ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti ya, orang yang merdeka, nafsin wahidah ini adalah orang yang paling melekat hanya kepada Allah, garisnya nih, dan melekat secukupnya kepada makhluk, maka putus-putus. Karena semakin kita melekat sama makhluk, semakin menderita. Semakin kita melekat kepada Allah, semakin merdeka. Nah, kalau nafsin wahidah, dia belum punya kemelekatan kepada siapapun. Ya, belum punya kemelekatan kepada siapapun karena masih sendiri. Ya, tapi kita sekarang sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bahkan oleh Allah diperintahkan untuk saling kenal mengenal, tapi jangan sampai melekat. Karena kemelekatan itu adalah perpaduan antara kenyamanan dan penderitaan. Ya, ini yang membuat hidup kita ini akhirnya tidak merdeka. Ya. Yang kedua, kita menyadari ya, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, saling meminta, saling membantu ini harus atas nama Allah yang Rahmanur Rahim, berkat rahmat Allah. Wal arham, kasih sayang. Yang ketiga, saling berkasih sayang, bersilaturahmi atas nama Allah. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa dulu, kalau di Pancasila, barulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Allah dulu, baru karena karunia, nah begitu. Ya. Sekarang kan banyak kucing di jalan Pak ya. Kucing lapar, kasihan, kasih makan Kita kadang-kadang cuman sampai seperti itu. Ya. Hablum minan nas, hablum minal kucing kan dia hablum min hewan ya, hablum minal hewan ya. Harusnya hablum minallah dulu. Dan yang kelima, ternyata memang ada pola yang hari ini saya perhatikan dan kita juga bisa melihat, semakin tua kita akan kembali semakin sendiri. Sebetulnya supaya kita punya kembali kesadaran nafsin wahidah itu. Semakin terbuka pintu kemerdekaan jiwa. Apalagi kalau sudah di kuburan mah pasti sendiri ya. Oke. Ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Jadi bihi atas nama Allah, atas nama Allah. Minum air Bismillah dulu, makan Bismillah dulu, ya. Apapun karena Allah dulu, ya. Baca basmalah atas nama Allahur Rahmanur Rahim. Di situ kita akan ingat Allah, Allah ingat kita, ya. Di surat Al-Baqarah 152, sehingga hati jadi tenang. Karena kita terus nyambungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melekat kepada Allah menghasilkan ketenangan dan kenyamanan. Sedangkan melekat kepada makhluk menghasilkan kesenangan, ya, kenyamanan plus penderitaan. Kalau kepada makhluk. Ya. Rahmah, ada Rahman, ada Rahim, ya. Ada silaturahman, ada silaturahim. Ya, silaturahman ini akhirnya membentuk kata silaturahmi sekarang kan. Ya, silaturahim ini yang ada hubungan darah itu namanya silaturahim. Ya. Dan ini yang nggak boleh diputus.
nggak boleh ya, haram hukumnya memutus silaturahim. Tapi kalau silaturahmi silahkan, itu prioritas. Ini sudah nggak bisa ini kalau aku terus berhubungan bisnis sama dia aku putus. Ya. Orangnya bilang nggak boleh memutus silaturahmi, nggak boleh kalau itu ya silaturahmi ya, yang sifatnya bukan hubungan darah ya, silahkan. Ya. Jadi menjalin hubungan itu harus atas nama Allah yang Rahmanur Rahim, bukan sekedar atas nama kenyamanan dan keamanan. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi ini. Ya. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang, dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat lainnya untuk Allah curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya, Masya Allah ya. Jadi di dunia ini baru satu rahmat Allah aja sudah begitu indah, luar biasa. Di akhirat ada 99 rahmat lagi yang menunggu. Maka wajar orang yang meninggal itu disebut telah berpulang ke rahmat Allah, kan begitu. Maka cocok ya. Dibandingkan meninggal dunia, kalimat berpulang ke rahmat Allah itu lebih pas. Ya. Kalau meninggal dunia itu ada kesan dunia itu tempat tinggal. Padahal dunia tempat singgah. Dunia tempat singgah. Tempat tinggal kita adalah di akhirat nanti. Jadi ketika kita mati, wafat, itu saatnya kita berpulang dan kita gembira karena kita pulang. Ya. Masih ingat Pak? Jam pelajaran yang paling disenangi waktu SMA, jam pelajaran apa Pak? Pulang ya. Jam pelajaran pulang itu nggak ada yang sedih itu pas pulang. Ya pakai pulang itu nggak ada ya. Gembira ya. Jadi rahmat adalah tanda cinta. Kemerdekaan adalah salah satu rahmat Allah yang sangat besar bagi kita. Masya Allah ya. Jiwa yang merdeka pasti akan merasakan cinta. Cintailah Allah, barulah makhluk-makhluknya. Ya. Khair ya. Baik ya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, ada atas nama rahmat Allah, ada atas nama selain rahmat Allah, sebut saja hawa nafsu, ya, atau atas nama hawa syaitan atau hawa iblis ya. Nah, kita saling membantu, saling menyayangi, ya. Kebalikannya berarti saling mengalahkan, saling membenci. Ya. Nah, merdeka itu ada mereka di hati, di dalam, ya, ada mereka di luar, kan itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya. Ada jiwa, ada raga, ya. Ada kemerdekaan diri, ada kemerdekaan lingkungan. Ada suasini, ada suasana, kan begitu, ya. Nah, jiwa yang merdeka itu, ya, ada dua model, ya, model 1 dan model 2. Kalau model 3 dan model 4 ini jiwa yang menderita. Maka jiwa yang merdeka model 1 yaitu mereka saling membantu, saling merahmati atas nama Allah. Maka jiwanya merdeka, suasinanya merdeka, lingkungannya damai. Kalau nomor 2, atas nama rahmat Allah, jiwanya merdeka, tapi saling mengalahkan, saling membenci. Ya, ini jiwa mereka tapi dalam kondisi perang. Maka ya, salah satu moto Islam itu adalah hidup mulia atau mati syahid, kan begitu. Ya, ini jiwanya merdeka, walaupun perang tapi jiwanya merdeka. Kenapa? Karena yang dicari syahid, merdeka. Ya, perang ya. Para sahabat yang berperang lalu bahkan meninggal dunia, ya, syahid, ya, berpulang ke rahmatullah ketika perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, ya, jiwanya merdeka dalam keadaan perang. Yang nomor 3, ini saling membantu, saling merahmati tapi atas nama selain Allah. Nah, jiwanya menderita saat itu, tapi damai lingkungannya memang. Ya,
Mungkin tadi atas nama kenyamanan dan keamanan saja. Yang paling parah nomor berapa Pak? 4. Ya, ini sudah saling mengalahkan, saling membenci atas nama harta, ya, atas nama dunia. Bahkan walaupun satu suku, bukan satu suku, satu keluarga, nauzubillah, bisa berada di posisi nomor 4 ini hanya gara-gara rebutan warisan. Betul Pak? Hanya gara-gara rebutan warisan. Menderita perang sama saudara sendiri. Bukan saudara jauh, saudara kandung, ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dipertegas lagi sama Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 supaya kita merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih ya siksaannya. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini materi kita hari ini ya sudah masuk waktu syuruk ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan juga damai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, menguatkan, bertanya sebelum di-close, ditutup. Silakan Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya Masya Allah ya, berat ya. Tapi bagus sekali ya. Menurut jamaah sekalian ya, sudah betul-betul merdeka enggak Indonesia hari ini? Belum, memang belum ya. Kita harus mengakui, dan pengakuan itu bagian dari solusi, bukan bagian dari penghinaan ya. Bagian dari solusi pengakuan. Ya, kita memang belum betul-betul merdeka, walaupun sudah merdeka secara lahiriah ya. Secara pengakuan dari bangsa-bangsa di luar negeri. Tapi per individu dan lain sebagainya, memang kita akui kemelekatan kita hari ini lebih banyak mungkin ya kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kembali ke definisi kemerdekaan, mereka itu adalah kebebasan. Ya. Kebebasannya tapi kebebasan yang berdasarkan keinginan luhur, kan begitu, ya. Berarti kebebasan atas nama rahmat Allah dan keinginan luhur itu kebebasan yang terbatas yang diridhoi oleh Allah, itulah mereka. Dan hari ini kan kita bisa melihat ya, masih banyak orang merdekanya itu, maaf ya, mungkin mereka bukan atas nama Allah. Merdeka misalkan mereka korupsi berjamaah misalkan ya. Ya. Mereka bergaul bebas. Saya tanya bapak-bapak dulu kan, waktu bapak dulu SMP SMA ya, itu pengetahuan Islamnya pasti kita ini kan masih beda sama sekarang ya. Cuma saya tanya Pak, bapak sebelum nikah di sini ada nggak yang pacarannya itu lebih dari 7 kali, ada nggak? Oh ada juga ya, aduh ya, ada mantan playboy ya.
Udah dibilang playboy kalau sebelum nikah tuh, jangan 3 kali aja udah playboy lah. Ya. Ya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu setahun bisa 2 kali, 3 kali ganti pacar, Pak. Kenapa? Nyaman pacaran, gak nyaman putus. Ya. Berarti kan dekat sama pergaulan bebas. Dekat sama pergaulan bebas. Ya. Berarti apa? Merdekanya bukan atas dasar rahmat Allah dan bukan berdasarkan keinginan luhur, tapi keinginan hawa nafsu. Merdeka sih ya. Sekarang mau kemana lebih mudah, mau makan dan sebagainya. Yang dulu mah harus keluar, sekarang pakai jempol makanan datang, Pak. Datang ya. Pakai jempol makanan datang dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau kemerdekaannya diukur dari sisi lahiriah, ya, yang tidak diukur, tidak dilihat rahmat Allahnya, tidak dilihat keinginan luhurnya, maka Indonesia itu sudah semakin merdeka setiap tahunnya. Ya. Walaupun masih banyak juga yang tidak merdeka, mungkin banyak cicilan dan lain sebagainya. Tidak merdeka juga ya. Tapi kalau dilihat seperti pertanyaan Bapak, secara hakiki ya belum merdeka, jauh malah dari kemerdekaan. Jauh kita ini dari kemerdekaan yang memang kemerdekaan dengan konsep pendekatan nafsin wahidah tadi. Ya, jiwa yang tenang ya, sejauh. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Ya, berproses ya, berproses. Dengan cara apa? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, ciri-ciri takwa itu bisa kita lihat pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-3 sampai ayat ke-5 itu ciri bertakwa ya, ciri orang bertakwa, lakukan itu ya. Yang kedua di surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Ya. Itu ciri-ciri orang bertakwa nanti dicek saja, lakukan aja prosesnya itu. Ya, beriman kepada yang gaib itu. Yang pertama kan itu. Ini beriman kepada yang gaib aja kita kadang-kadang masih tertukar nih. Gaib itu apa sih? Ya. Coba saya tanya kepada jamaah sekalian, virus itu gaib apa bukan? Kalau gaib itu nggak bisa dilihat, walaupun pakai mikroskop nggak bisa dilihat. Nah, itu gaib tuh. Nah, virus gaib bukan? Ah, bukan. Ya. Nah, jadi gaib itu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, walaupun pakai mikroskop, pakai apa tuh nggak bisa kelihatan. Itu gaib ya. Bintang gaib nggak, Pak? Bukan ya, bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Jin gaib. Gaib. Nah, itu beriman ya. Allah gaib. Gaib ya. Malaikat gaib. Hari kiamat gaib. Nah, itu beriman kepada yang gaib ya. Meyakini hal seperti itu dan seterusnya. Itu prosesnya lebih mudahnya dibaca dan mungkin dibaca tafsirnya juga. Surat itu tadi surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5 dan surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 ya. Itu ada ciri-ciri orang bertakwa di sana. Ya, karena apa? Karena tadi solusinya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah untuk mereka. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.